Korean, selamat datang kembali di Senior-Senior Himaka atau Arsenik volume 7. Arsenik episode ini spesial banget karena kita berkesempatan untuk melakukan kolaborasi dengan Departemen Minat Bakat dari BE Himaka Kabinet Garis Besar. Sebelum lanjut, kenalin aku Syifa dari Kimia Angkatan 2023 sebagai podcaster 1. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, tapi ditemenin juga sama partner aku. Halo Koreans, kenalin nama aku Amel dari Kimia Angkatan 2024 sebagai podcaster 2. Pernah gak sih guys kalian lihat sosok yang muncul di spanduk waktu wisuda atau di panggung-panggung acara besar himpunan? Terus kepikiran nih, siapa sih mereka sebenarnya? Nah, buat jawab rasa penasaran tadi nih, hari ini kita bakal bahas putra-putri Himaka. Nah, bukan cuma sebagai wajah Himaka, tapi juga sebagai sosok yang punya cerita di balik kepercayaan diri dan peran mereka di depan banyak orang. Nah, di balik itu pasti ada perjalanan yang panjang banget nih ya, yang layak banget buat kita dengerin. Bener banget teh, karena di balik gelar itu pasti ada proses panjang di belakangnya yang gak terhindar dari tantangan, kegagalan kecil yang mungkin gak pernah kelihatan, dan keberanian yang sampai akhirnya berani untuk bilang nih, aku siap mewakili kita semua. Nah, ini nih yang gak kalah penting nih. Hari ini kita bakal denger langsung dari mereka yang pernah ada di posisi tersebut. Sosok yang sering kita lihat berdiri percaya diri di depan, tapi mungkin sebenarnya pernah juga ngerasa ragu, gugup, atau mungkin kepikiran nih sempet pengen mundur. Oke, langsung aja kita sambut dua sosok luar biasa dari Himaka yang pernah jadi wajah dari himpunan ini. Halo Kang Daus dan Teh Nadia, apa kabar? Baik. Gimana nih kabarnya siang ini dari Kang Daus dan Teh Nadia sendiri? Kamu dulu deh, Nat. Boleh, Daus dulu. Oke, aku alhamdulillah baik ya, cuman emang agak kurang tidur aja gitu, karena belakangan ini hektik banget. Waduh, benar banget sih, dari Himaka sendiri pasti hektik banget gak sih? Dan terima kasih banget nih buat Kang Aus dan Teh Nadia yang udah mau sempetin hadir gitu di siang ini. Kalau Teh Nadia gimana? Aku juga alhamdulillah baik. Aku kebetulan tidurnya cukup ya hari ini. Wah, alhamdulillah seneng banget ya akhirnya kita bisa ngobrol langsung nih sama Kang Daus dan Teh Nadia. By the way, Kang Daus dan Teh Nadia ini merupakan putra-putri Himaka yang lolos nih ke Putra-Putri MIPA 2024. Dan mereka keluar sebagai winner of Putra FMIPA 2024 dan juga sebagai putri favorit FMIPA 2024. Aku yakin banget nih, karena Kang dan Teteh ini tuh keren banget gitu ya. Pasti banyak nih yang penasaran sama cerita di balik perjalanan kalian. Bener banget nih, banyak nih orang yang melihat putra-putri himpunan itu sebagai wajah dari himpunan. Tapi untuk bisa berdiri di titik itu, pasti ada banyak hal yang harus disiapkan dari PPH itu sendiri. Nah, kalau dari Kang Daus dan Teh Nadia, apa aja sih persiapan yang perlu dilakukan nih sebelum jadi mewakili Himaka menjadi PPH? Gitu. Oke, boleh mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke, dari aku sendiri sebenarnya nggak ada persiapan khusus buat nyiapin dari putra-putri Himaka ini. Kurang lebih ke nyiapin mental, terus kayak aku lebih ke belajar attitude dan belajar kayak gimana sih untuk cara menjadi putra himpunan yang baik buat merepresentasikan Himaka gitu. Terus kayak paling belajar kayak mengaplikasikan brain, beauty sama behavior di kehidupan aku sehari-hari gitu sih paling. Mungkin nanti kita bisa lebih tanya-tanya apa tuh brain, beauty dan behaviornya. Boleh. Boleh lanjut ke Teh Nadia gimana? Aku juga sama sih, nggak ada persiapan khusus gitu. Yang paling pertama adalah menyiapkan niat ya dan kemauan gitu. Karena kalau nggak niat pasti jalannya juga nggak lancar gitu, nggak mulus, kayak nggak ikhlas gitu kan. Setuju. Jadi udah harus niat dulu, yang penting itu. Sama sih aku juga belajar gimana sih cara menjadi putri himpunan gitu yang baik, bersikap sebagai putri himpunan tuh gimana sih gitu. Paling keren banget. Tanya aku mau nambahin. Boleh banget. Karena ada rangkaian di putra-putri himpunan itu ada unjuk kabisa ya. Nah, paling dari aku sendiri tuh nyiapin gimana mau perform buat unjuk kabisanya gitu sih. Oke, kira-kira nih kalau misalnya unjuk kabisa kayak gitu, kita bisa lihat di mana nih? Masih ada gak sih jejak digitalnya mungkin buat calon gitu putra-putri
himpunan selanjutnya tuh bisa tahu gitu unjuk bisa itu kayak gimana gitu. Kalau pas putra-putri himpunan tuh kayak nggak ada ya jejak digitalnya, tapi di pas putra-putri MIPA itu ada, bisa dilihat di Instagram putra-putri MIPA. Oke, buat calon Wih, putra-putri gimana, guys? himpunan selanjutnya boleh ya langsung Boleh dicek langsung Langsung nih. IG-nya. Oke. Wah, ternyata banyak banget ya yang harus disiapin ya. Tadi di-mention banget tentang mental, persiapan mentalnya. Wow. Emang bener sih harus disiapinnya mentalnya. Benar-benar. Nah, kadang kita tuh ngelihat putra-putri Himaka tuh kayak udah langsung keren gitu ya. Padahal kita tuh gak tahu proses menuju kerennya tuh kayak gimana. Nah, ngomongin soal awal, pasti ada dong alasan atau dorongan yang kuat nih buat Akang Daus sama Teh Nadia buat yakin akhirnya tuh aku kayaknya bisa deh maju gitu. Boleh cerita nggak apa sih motivasi terbesar buat jadi delegasi putra-putri Himaka ini? Nah, karena aku udah, kamu dulu kali Oke, ya. boleh. Baik, sekarang Boleh aku gantian. duluan. Motivasinya sebenarnya karena emang aku juga direkomendasikan gitu kan. Dan aku sebelum mengiyakan gitu kayak, oh iya mau deh ikut putra-putri himpunan ini, aku sempet nanya dulu ke beberapa orang di sekitar aku gitu untuk kayak aku bisa nggak ya gitu. Wow. Karena kan nggak pede gitu ya. Terus kayak responnya gimana tuh, respon orang-orang gitu? Untuk orang-orang sekitar aku sih mereka sangat mendukung ya, kayak bisa pasti gitu, ikut aja dulu. Jadi dengan dorongan orang-orang lain juga, dan kayak oh iya deh aku jadi lebih percaya diri, kayak oh iya deh bisa gitu. Bener banget sih, pasti dorongan orang tuh tentunya kayak bikin kita tuh kayak orang kayak dorong terus kita kayak wah aku bisa nih gara-gara Iya. orang percaya sama aku. Bener Keren banget motivasinya. Mungkin langsung ke Kang Daus. Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada alasan khusus juga buat ngedorong aku. Cuman dari aku sendiri, aku tuh suka ngomong, suka banget yeping terlebih gitu. Terus karena kayak aku lihat di putra-putri himpunan ini membuka kesempatan aku buat belajar public speaking, buat belajar soft skill lainnya gitu. Nah itu kayak oh jadi kayak apa ya? Aku bisa dapat gelar gitu. Terus bisa juga dapat soft skillnya. Jadi kayak sekali ngedayung terus langsung ngelewatin 2 atau 3 pulau gitu. Keren banget. Nah jadi kayak oh kayaknya itu aja buat jadiin aku dorongan gitu. Terus kalau aku lihat juga, kalau misalkan aku lihat kayak apa ya, ajang putra-putri Pajajaran ataupun kayak putra-putri pendidikan, kayak jujur aku kagum banget karena mereka ngomongnya beneran lancar gitu, dan kayak mereka aware terkait isu sosial yang ada gitu. Nah aku juga karena hal tersebut jadi kayak aku pengen juga untuk bisa lancar ngomongnya dan bisa aware juga sama keadaan sosial di masyarakat gitu. Gila, sih. keren banget sih motivasi dari Kang Daus dan Teh Nadia ini. Mungkin dari motivasi gitu, calon putra-putri himpunan selanjutnya tuh bisa nih ngikutin Teh Nadia sama Kang Daus untuk memotivasi diri sendiri tentunya. Aku ngerasa nih emang motivasi itu biasanya muncul karena memang proses tuh kayak kita transformasi diri dulu gitu, nggak langsung kayak kita pasti mau kan gitu. Yeah. Tapi nih Kang, Teh, kalau misal kita refleksikan pengalaman itu tuh kan ada yang merubah diri kalian nggak sih? Kayak kalau iya tuh kayak merubah diri kalian tuh kayak apa dari pengalaman ini gitu? Mungkin boleh dijelasin dari Kang Daus sama Teh Nadia. Oke, aku dulu kali ya. Gantian boleh. Oke, dari aku sendiri jujur ada banget. Contohnya kayak pas awal aku tuh ngerasa kayak oh aku bukan siapa-siapa di sini gitu. Aku kalau misalkan aku mau protes, aku mau bersuara gitu. Aku ngerasa aku bukan siapa-siapa. Tapi ketika aku udah menjadi representasi sebagai putra himpunan gitu, aku ngerasa kayak oh ternyata suara aku didengar, dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang punya aspirasi juga bisa nyampein ke aku untuk bisa aku aspirasikan agar didengar oleh orang lain gitu. Terus selain itu juga aku jadi lebih percaya diri karena ya bisa dibilang kayak aku udah punya gelar sekarang gitu, dan dari gelar itu kayak aku ngerasa orang-orang jadi lebih respect sama aku gitu, dan dari situ bikin aku bisa jadi lebih percaya diri untuk mengungkapkan apa yang aku percaya dan itu harusnya benar gitu. Oke, setuju banget nih sama Kang Daus karena emang bukan apa ya, kalau misalnya kita lihat tuh pasti oh ini udah punya gelar nih gitu. Yeah. Jadi kita lebih dihormati gitu, dan adanya gelar juga kan bukan nggak semena-mena ada gitu. Pasti Yeah. ada kerja Prosesnya. keras dan proses di belakangnya. Oke, kalau Teh Nadia gimana? Kalau aku kurang lebih sama ya kayak Daus. Paling ya ya sih aku lebih jauh lebih percaya diri gitu. Aku tuh tadi awal-awal tuh kayak
takut, agak malu gitu kan, Iya. ngomong di depan umum. Kelihatan mukanya kayak malu-malu Susah. kucing gitu. Iya, malu. Introvert ya. Iya. Terus sekarang jadi lebih meningkat sih percaya dirinya. Terus juga aku lebih mengetahui diri aku sendiri gitu loh, karena di rangkaian putra putri itu kan juga kita banyak kan rangkaiannya. Misalnya yang putri kan harus make up, harus Iya, harus betul, grooming betul. gitu kan. Iya. Nah aku tuh banyak, oh ternyata aku bisa ya, misalnya pakai eyeliner, pakai soft lens gitu. Aku ternyata bisa dan ternyata aku suka gitu. Aku juga baru menemukannya tuh saat mengikuti putra putri himpunan ini. Keren. Keren. Wah, berarti pengalaman Akang dan Teteh mengikuti putra-putri himpunan ini tuh bisa kayak bikin the best version of myself gitu ya. Bener Setuju banget. Ya. Setuju banget. Setuju. Nah, kadang mungkin dari pengalaman yang kelihatannya tuh kayak sederhana gitu ya, tapi dampaknya tuh bisa deep banget gitu. Karena gimana ya? Kita tuh kadang-kadang suka nyepelein pengalaman itu gitu. Keren sih, keren bisa sampai ke titik ini. Ngomongin soal pengalaman nih, pasti selama masa Akang dan Teteh jadi putra-putri himpunan, ada momen-momen yang susah dilupain gak sih? Boleh dong cerita-cerita dikit, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama jadi perwakilan putra-putri himpunan? Nadia Apa Sarah. ya? Duluan Mas Bang. Kalau dari aku kayaknya mungkin lebih ke pas penilaian atau penjurian kali ya, karena kan itu beneran first time aku dikasih isu gitu, dikasih isu sosial, terus aku harus nyampein pendapat aku terkait isu sosial tersebut gitu. Dan jujur pas awal itu aku nyiapin teks dan aku baca gitu, dan kayak padahal itu harusnya nggak boleh ternyata gitu. Terus kayak karena hal tersebut jadinya kayak apa ya, dari aku sendiri ngerasanya deg-degan kan karena dilihat sama juri gitu. Setuju. Nah mungkin dari situ kayak jadiin aku buat betulan catatan buat improve lagi ke depannya gitu sih. Bener sih, sama aku juga kayak yang paling memorable yang aduh gitu kayak itu tuh pas speech itu kayak soalnya kan nggak kebiasa juga kan, dan itu hal yang baru, jadi kayak wow. Terus mungkin kalau aku Deg-deg banget. mau nambahin ya, Boleh. kalau dari putra putri himpunan kan rangkaiannya lumayan singkat juga gitu. Nah mungkin pengalaman kita dan pengalaman yang memorable tuh lebih ke unlock ketika kita maju ke putra putri MIPA ya Nat. Iya benar. Ya karena beneran apa ya, banyak hal yang kita lakukan gitu, entah dari persiapan opening dance, terus persiapan speech dan lain-lainnya, itu beneran kayak memorable gitu buat kita gitu sih. Aku dari apa yang Kang Us sama Teh Nadia jelasin nih, aku juga pasti paham banget gimana rasanya tuh grogi kayak di depan banyak orang gitu kan ya, apalagi itu luar himpunan gitu, orang-orang muka-muka yang kita tuh jarang lihat gitu. Pastinya perlu keberanian dan juga tekad yang kuat gitu untuk bisa berhadapan sama orang-orang baru gitu, apalagi notabene-nya itu maksudnya pertandingan gitu ya, jadi kayak deg-degan sendiri gitu. Oke. Mungkin nih untuk putra-putri Himaka selanjutnya bisa nih kalian nanya lebih dalam gini nih, gimana cara Teh Nadia atau enggak Kang Us nih menghadapi kegrogian mereka di depan publik gitu. Oke. Sebelum sampai titik itu juga pastinya ada proses seleksi yang harus dilalui nih ya Kang Teh. Betul Boleh banget. diceritain gak nih gimana sih proses seleksi waktu itu gitu? Apakah kayak menegangkan, apakah kayak malah justru jadi fun aja atau gimana? Boleh ceritain. Boleh Nadia dulu. Kalau untuk seleksi kan itu juga kita ada melewati rangkaian karantina dulu gitu kan. Terus paling pas menegangkannya itu saat penjurian itu tadi sih masih. Aku baru tahu berarti ada karantina juga. Iya, Iya. ada Itu Himpunan juga berapa ada. hari? 3 hari kalau nggak Iya salah. kalau nggak salah Disatuin 3 hari. gitu? Lewat Zoom sih Oh, kalau lewat pas Zoom putra putri berarti. himpunan. Oke, boleh nih insight baru untuk putra-putri himpunan selanjutnya. Boleh Iya. lanjut ya? Kalau di putra putri Himaka yang aku rasain ya, kebetulan karena aku jatuhnya apa ya, scouting gitu, di scout sama mibanya gitu, ditawarin untuk daftar, dan aku terima tawarannya gitu buat daftar jadi calon putra MIPA. Terus setelah daftar ternyata yang aku rasain tuh kayak, oh ternyata banyak juga formulir yang harus aku isi gitu. Tapi sebenarnya fun aja sih, karena ngisinya kayak biar aku lebih tahu juga sama diri aku sendiri gitu, dan kayak sekalian buat apa ya, update CV aku gitu. Karena jujur update CV itu males banget buat aku gitu. Iya kan? Setuju. Makanya buat pas daftar kemarin kayak,
oh ini sekalian aku jadi buat update CV gitu. Terus selain itu kayak masuk ke proses karantina. Karantina itu kita dapat ilmu-ilmu dari former putra-putri himpunan sebelumnya gitu. Nah, di situ juga kayak aku baru tahu terkait grooming, terkait public speaking, kayak kalau kita ngomong speech itu ada metodenya, metode AREL dan lain sebagainya gitu. Nah, baru pas penjurian, nah sama sih aku juga sama kayak Nadia beneran kayak aduh ternyata sebenarnya aku masih nol walaupun udah ada proses karantina gitu, walaupun udah ada proses pematerian gitu. Tapi ternyata bisa dijalani gitu. Untungnya ya. Bisa kita lewatin ya. Iya, bisa kita lewatin. Karena dia juga gitu pas kayak nyiapin formulir juga kayak agak merasa keberatan atau kayak emang kayak enjoy aja gitu pas Kalau nyiapin formulir. ngisi formulir dulu sih Iya. enjoy ya. Iya. Terus juga kita harus ngirim video bakat, unjuk bakat Oh, pas iya. pendaftaran itu. Berarti beda sama Kabisa apa? Beda lagi. Beda Jadi lagi. ada dua. Ada Iya. dua. Jadi sebelum maju sama pas lagi unjuk Kabisa. Iya, jadi pas daftar sama saat udah rangkaiannya. Dilanjut. Mungkin aku mau minta tolong itu deh, tolong spill itu dong apa? Kalian kan ada unjuk kabisanya ya? Kalian unjuk kabisanya apa? Boleh tolong di spill? Aku unjuk kabisanya nyanyi sebenarnya. Semua orang udah tahu kan ya kalau Nadia pasti nyanyi Tahu aku lihat di titik Dengan- ya. dengan suara emasnya gitu. Kalau Kang Daus? aku Kayaknya aku tahu nih. apa tuh? Coba tebak. Apa? Aku mau debak dan Boleh, bukan. Iya. Kelihatan. Keren. Boleh tepuk tangan dulu buat Kang Daus sama Nadia. Tapi udah sih yang pas unjuk kabisa yang di putra-putri MIPA, wah itu keren banget loh. Iya. Terima kasih. Keren banget. Karena harus kita nonton. kayaknya harus nonton ya. Harus nonton. Teman-teman jangan lupa nonton. Sebenarnya karena bingung aja sih mau nampilin apa di unjuk kabisa itu. Terus kayak kebetulan aku punya hobi yang segudang hobi gitu, Iya. yang lumayan banyak gitu. Jadi kayak oh yaudah aku tampilin aja semua hobi aku yang bisa aku Wow, tampilin keren banget gitu. sih. Gitu sih paling. Aku nambahin bahkan pas kan kita latihan dulu kan berdua aja kayak untuk Iya. unjuk kabisa. Pas Daus pertama kali nunjukin performance dia ke aku, itu aku merinding banget. Aduh ya Allah. Aduh. Padahal itu latihannya di Ruhim. Oh iya, Aku juga nonton waktu Iya, itu. Aku latihannya juga di nonton waktu Ruhim. itu. Ruhi menjadi saksi. Merinding banget. Aku pertama kali nonton, wah keren Itu banget. Keren. aku nonton waktu unjuk kabisanya Dawes waktu di Putra Putri MIPA itu beneran sampai merinding sih. Iya kan? Keren Seru banget. Berarti ini benar wajib ditonton ya. Boleh yang kepo buat nonton kita guys di IG. Boleh langsung Cek apa? IG MIPA. Ayo lanjut. Oke. Setelah ngelewatin itu semua nih, pasti Kang Daus sama Teh Nadia nih punya kesan tersendiri nih tentang Putra Putri Himaka ini. Nah, jika Putra Putri Himaka ini tuh bisa digambarkan lewat 3 kata, menurut Kang Daus sama Teh Nadia, itu kata-katanya apa? Mungkin boleh dikasih tahu. Terus alasannya juga apa? Boleh ini enggak? Gabung. Tiga berdua. Tiga berdua boleh enggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Oh, boleh. Oke. Silakan. Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau buat aku ngerasa kata yang bakal aku sebutin adalah batu loncatan dari putra-putri himpunan ini. Karena aku ngerasa putra-putri himpunan ini menjadi batu loncatan dan kayak nge-unlock semua potensial yang aku punya gitu, dan bisa aku tampilkan ke anggota himpunan dan bahkan sampai kayak MIPA itu sih. Kalau Teh Nadia? Oke, kata kedua deh. Oh digabung ya? Aku kira tuh kayak digabung kayak Bareng-bareng. Oh bareng-bareng ternyata. Taktiknya bagus. Taktiknya bagus. Kalau dari aku mungkin wajah kali ya. Karena kita kan sebagai wajah nih dari Himaka yang nanti akan mewakilkan ke tingkat fakultas gitu. Kita jadi sebagai representatif gitu dari Himaka itu sendiri. Iya, setuju. Kalau ketiga, ketiga mau bareng-bareng. Bareng nggak sih? Boleh. Sambil cek Diskusi chemistry-nya. dulu. Diskusi dulu nggak diskusi? 5 detik. Semua boleh. Boleh. Enggak boleh kedengeran. Boleh. Oke, mungkin Oke. kata ketiga dari kita yaitu inspiratif. Inspiratif. Yes, inspiratif banget. Emang menginspirasi banget nih kedua orang yang ada di depan kita saat ini. Oke. Terima kasih untuk kata-katanya dari Teh Makasih juga Nadia ya. sama Kang Uus. Mungkin dari cerita Kang Daus sama Teh Nadia nih tadi kan aku tuh bener kayak jadi penasaran karena setiap proses kan ya tadi ya pasti banyak seleksi, ada tahap-tahap yang bikin deg-degan juga nih. Ada nggak sih tahap seleksi yang paling menantang gitu? Jadi kan banyak nih dari himpunan dulu sampai bisa ke MIPA gitu. Yang paling menantang mungkin kira-kira apa?
Kayaknya kalau di himpunan yang paling menantang adalah proses penjurian again. Again ya, again. Iya, penjurian. Kayaknya nanti ada ini ya, ada editan yang kata penjurian 1, 2, 3 kali gitu. Kalau 4 dapat gelas ya. Penjurian karena itu beneran kayak first time kita banget gitu. Iya. Nah, terus kalau misalkan buat putra-putri MIPA, buat aku sendiri yang lumayan menantang itu lebih ke apa ya, penugasan ketika karantina dan prekarantina. Jadi setelah kita karantina dan prekarantina ada penugasan kayak itu bikin video gitu. Nah, sebenarnya apa yang bikin menantang? Pertama kreativitas, karena jujur aku bukan orang yang suka ngedit video. Aku orang yang kayak Lebih ke action ya. iya kayak ya udah kalau misalkan kayak kalian mau lihat langsung gitu. bener-bener. Aku susah buat ngerekam sesuatu gitu. Terus selain itu juga ngumpulin niatnya sih buat ngerjain kayak Tadi ya, kayak Teh Nadia bilang niat yang pertama. karena again karantina dan prekarantina tuh buat aku sendiri itu lumayan capek karena kita padat gitu jadwalnya. Terus setelah selesai jadwal itu kita langsung bikin penugasan gitu. Nah mungkin kayak dari situ aku punya apa ya, dorongan ternyata yang aku sadarin, aku punya dorongan untuk melawan rasa malas aku sendiri gitu sih. Kalau dari Teh Nadia sendiri gimana? Mungkin aku juga yang kalau di putra-putri himpunan yang penjurian lagi. Penjurian Ada editan ya, sudah 1, 2, 3. karena pas speech itu tuh kayak wah tiba-tiba ngeblank banget gitu loh, beneran kayak ternyata kayak gini gitu. Iya. Beda ya dari, maksudnya kayak kita latihan sama di depan orang Iya, gitu. Betul, beda betul. banget, beneran bisa langsung ngeblank, bisa langsung tadi apa ya udah diapalin tuh Freezer-nya lupa. banget ya. Iya bener. Oke, terima Terus kasih. kalau di putra-putri fakultas mungkin yang paling menegangkan saat grand final sih menurut aku. Nah, iya. Karena itu Keren kan banget sih, ini yang depan kita ini bener-bener sampai grand final loh guys, keren banget. karena itu kan penentuannya gitu kan. Terus rangkaiannya juga panjang dan itu ditonton oleh Kema MIPA gitu, bukan himpunan aja. Jadi wah deg-degan, itu sih paling menantang menurut aku. Setuju lagi. Oke, terus ini ada pertanyaan yang penting nih yang mungkin bisa jadi alasan awal untuk menjadi putra-putri Himaka. Nah, menurut Kang Dawo sama Teh Nadia ini, kenapa sih penting buat Himaka buat punya representatif kayak putra-putri Himaka ini? Boleh Nadia dulu. Ganti-gantian ya. Iya. Kalau buat aku penting ya kita harus punya representatif karena bagaimana Himaka menunjukkan identitasnya gitu ke keluar mungkin ke tingkat fakultas dulu untuk sekarang gitu kan. Jadi penting sih untuk menunjukkan identitas diri kita dan kayak gimana sih Himaka tuh gitu. Itu tuh dari representatifnya dari si putra-putri Himakanya ini. Pasti itu juga masuk ke freezer buat Kang Daud sama Teh Nadia juga guys. Bener Kayak, banget. aku bawa nama himpunan nih. Gimana Setuju. caranya supaya orang-orang tuh kayak mengenal Himaka yang apa ya, yang sangat motivasi Yang bagus-bagusnya ini. gitu kan. Setuju. Soalnya misalnya aku pernah banget lagi duduk nih, tapi nggak duduk formal gitu kan. Terus aku kayak Langsung kepikiran ya. itu beneran pernah banget kejadian terus kayak temen aku kenapa gitu. Padahal orang-orang kayak mungkin orang-orang nggak terlalu memperhatikan gitu kan. Iya, tapi kayak aduh. Iya. Benar-benar setuju. Kalau Kang Daud gimana? Kalau buat aku juga ngerasa penting banget dari setiap himpunan untuk punya representatifnya. Setuju sama Nadia karena kita perlu apa ya? Bisa dibilang kayak melebarkan sayap himpunan gitu. Bikin himpunan kita dikenal dengan orang-orang, terus kayak kalau bisa dikenalnya baik-baiknya gitu. Nah, dengan putra-putri himpunan ini gitu, kita mengusahakan untuk bisa menjadi wajah terbaik buat himpunan gitu, sehingga nanti ketika himpunannya dipandang oleh warga di luar himpunan kita, di luar Himaka gitu, bisa dikenalin kayak oh iya Himaka aku kenal kan putra-putrinya, representatifnya gitu. Terus kayak oh iya mereka keren gitu sih. Setuju. Soalnya aku juga sering nih ngeliat kayak misalnya di Instagram kayak melewat nih putra-putri himpunan apa bla bla bla, atau enggak kayak Kang Daud sama Teh Nadia juga sempet lewat gitu kan. Kayak, ini keren banget, aku ngeliat kayak wih Himaka keren juga ya gitu. Jadi kayak bawahnya tuh kayak pasti mikirnya tuh isinya tuh orang-orang berbakat semua gitu. Oke, terima kasih kepada Kang Daud sama Teh Nadia yang udah mau jadi apa istilah duta Himaka. Duta Himaka ke Kema MIPA. Oke. Dan sekarang nih kayak setelah jalanin semua itu mulai dari seleksi,
terus kayak tugas-tugas representatif juga, sama sampai kayak ada pengalaman pribadi juga yang pastinya sangat mengesankan nih buat Kang Daus sama Teh Nadia. Hal apa sih yang paling Akang Teteh tuh pelajari selama jadi PPH atau Putra Putri Himaka gitu? Oke, dari aku sendiri yang aku pelajarin dan aku rasa gitu beneran masuk banget di kehidupan aku selama aku jadi putra putri himpunan. Pertama kepercayaan diri of course gitu, karena kayak dengan putra putri himpunan ini aku ngasah banget kepercayaan diri aku dan skill aku di public speaking gitu. Itu sih paling terus mungkin lebih ke apa ya, cara aku bersosialisasi sama teman-teman aku, cara aku berperilaku di sekitar kampus. Kayak aku ngerasa beneran Kelihatan pressure-nya gitu ya. sebenarnya enggak Tapi pressure Gimana tuh coba? tapi boleh kayak ceritain. emang dari aku sendiri mengusahakan untuk kayak aku sebagai representatif dan kayak aku mau aku dipandang bagus gitu loh sebagai representatif gitu. Keren. Motivasinya bener banget. Asli aku bener kayak dari tadi ngedengerin Teh Nadia sama Kang Mus tuh kayak bener kayak wah, keren banget gitu, kayak sampai wah gitu. Boleh mungkin Teh Nadia? Aku sama sih, kurang lebih sama Daus. Benar, aku juga jauh lebih percaya diri, lebih apa ya, lebih merasa gitu deh pokoknya. Aku paham pasti kayak teman-teman di rumah paham kan apa yang dimaksud Teh Nadia gitu. Mungkin boleh lanjut. Keren-keren banget sih ini pelajaran yang Akang Teteh dapat tuh beneran kayak dalam sih, dan ini tuh menurutku gak cuman relevan buat Akang Teteh sebagai putra putri Himaka sih, cuman ini juga relevan buat kita yang belajar buat ambil peran di lingkungan Himaka ini. Setuju. Nah, Berarti kalau ini bukan untuk putra putri Himaka selanjutnya aja gak sih, kayak untuk Himaka saat ini. untuk yang sebelumnya dan selanjutnya juga. Oke, benar. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Wih. nih. Last but not least. Cepet banget ya gitu. Nggak kerasa ya Nggak ternyata. Kerasa ya, soalnya tadi seru banget ceritanya tuh. Nah, ini juga mungkin ditungguin sama adik-adik tingkat atau mungkin teman-teman yang kepikiran nih buat mencalonkan diri untuk menjadi putra-putri Himaka. Boleh dong kasih pesan atau wejangan buat putra-putri Himaka tahun ini? Oke, boleh. Banget. Coba dulu. Aduh, berat ya. Pesannya untuk putra-putri himpunan yang selanjutnya, intinya harus percaya diri, itu nomor satu. Nomor satu niat. Nomor satunya niat, dan harus percaya diri sih, itu paling penting karena gimana kita mewakilkan Himaka gitu kan, harus percaya diri biar orang juga ngeliatnya kayak oh iya nih putra putri Himaka keren gitu, bagus. Keren. Mungkin Yang nambahin? Kang Daus gimana? Oke, mungkin tambahan dari aku sebenarnya kalau dari aku sendiri mau kamu percaya diri atau enggak, harusnya sih percaya diri ya. Percaya kalau kamu sendiri tuh bisa gitu. Nah, tapi kalau emang kamu ragu, boleh coba dulu aja buat daftar, coba dulu aja buat jalanin dulu gitu. Karena seberjalannya waktu kayak kita belajar sama kesalahan kita sendiri gitu loh ke depannya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ragu juga boleh coba dulu aja, jalanin dulu aja gitu. Benar. Atau maybe tanya-tanya ke kita berdua gitu Boleh kalau banget. emang ragu, karena kita beneran open banget dan senang justru kalau ditanya-tanya ya. Kayak kita bikin hashtag apa? Coba dulu aja. Mungkin aku mau nambahin juga Boleh. buat teman-teman yang udah kepikiran nih mau daftar tapi kayak nggak bisa ya gitu, kayak Banyak nih, kayaknya banyak nggak kan yang cocok kayak gitu ya tuh. kan. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Justru dengan ikut ini aku kayak banyak pelajaran gitu loh yang bisa diambil, walaupun nanti misalnya akhirnya lanjut ke fakultas atau enggak tuh tetap banyak gitu pelajaran yang bisa diambil untuk diri sendiri. Jadi tetap ada manfaatnya, jadi ikut aja. Setuju banget. Setuju banget nih teman-teman. Kenapa? Karena pastinya kita butuh proses untuk mendapatkan suatu hal yang kita mau. Kalau misalnya kita malu, gimana kita mau tumbuh? Bener gak? Bener. Betul. kan? Setuju. Oke, udah nih keren banget. Bener-bener kayak obrolan kita hari ini tuh Daging kayak daging semua ya. semua. Daging Rasanya semua. tuh kayak ngobrol hari ini tuh kayak baca satu bab buku yang bener-bener kayak tuh nggak semua orang tuh tahu ujungnya gitu. Guys, keren nggak? Keren. Tapi kayak ternyata bab itu tuh kayak ditulis kayak ternyata di balik kerennya Akang dan Teteh di depan ini tuh ada perjuangan, terus kayak ada keraguan juga pasti di tengah jalan ya, kerja keras, terus yang pastinya satu, cinta pada himpunan.
Bener banget ya Amel. Nah, mungkin dari luar putra-putri Himaka tuh kelihatannya kayak elegan gitu ya. Lihat dari cara duduknya aja kayak beda banget ya gitu. Kayak elegan, terus tuh kayak percaya diri, terus pokoknya kayak hampir sempurna gitu ya. Tapi dari dalam gitu kan kita tadi sempat cerita-cerita gitu dari Kang Daus sama Teh Nadia. Kita tuh belajar bahwa semua itu tuh dibangun lewat proses yang panjang banget ya. Betul gak? Bener banget. Setuju banget. Nah, lewat latihan juga terus menerus, lewat karantina kan tadi ya sempat di-mention, terus juga keberanian untuk mewakili, dan itu tuh mewakili tuh bukan buat diri sendiri aja tapi juga mewakili ratusan kepala yang ada di balik nama Himaka. Tepuk tangan semua yang di rumah, tepuk tangan. Oke, setuju banget nih. Dan semoga buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, cerita hari ini bisa jadi semacam dorongan yang percaya nih bahwa kita semua itu bisa mengambil peran sekecil apapun. Bener gak, Kang Teh? Betul. Oke. Dan bahwa menjadi representatif itu bukan tentang jadi yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang paling siap tumbuh untuk bertanggung jawab. Bener banget ya Amel. Dan aku juga mau berterima kasih banyak sama Kang Daus dan juga Teh Nadia yang mau meluangkan waktunya untuk berbagi cerita tentang perjalanan yang keren-keren banget ini. Nah, dari tadi tuh kita nggak cuma denger kisah yang inspiratif ya, tapi kita juga dapat pelajaran hidup yang relate banget nih tentang keberanian, terus juga keraguan, terus gimana sih proses itu tuh bisa ngebentuk diri kita jadi yang lebih baik. Dibilang daging nih ini tuh. Nah, semoga cerita hari ini tuh gak cuma jadi bahan denger-denger aja ya, tapi bisa juga jadi bekal buat teman-teman yang lagi cari arah, butuh dorongan, atau bahkan pengen ikut ambil peran sebagai putra-putri Himaka selanjutnya. Setuju. Segitu dulu buat Arsenik volume 7 kali ini. Sampai jumpa di episode seri berikutnya. Tetap semangat, tetap bertumbuh, dan jangan lupa setiap cerita berarti termasuk cerita kamu. Oke, sebentar. Kita ada jargon. Oke, kita nanti kalau misalnya Arsenik volume 7, stay curious, stay inspired gitu. Stay curious, stay inspired. Oke. Oke, 1, 2, 3. Arsenik volume 7, Stay curious, stay inspired.